Hai, selamat berjumpa kembali di channel saya Jahino Magultom. Mari belajar matematika. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Baik, kali ini kita akan belajar tentang statistika untuk kelas 12 IPA dan IPS SMA. Nah, kompetensi dasar pengetahuannya adalah menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. KDP keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui aktivitas mengamati, mempertanyakan bahan amatannya, melakukan penyelidikan, dan pengumpulan informasi, mengasosiasi semua informasi yang diperoleh, dan mengomunikasikan hasilnya yang baik dalam kelompok dan klasikal. Peserta didik mampu menentukan, menganalisis ukuran pemusatan data, penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Baik, adapun diagram alur konsep statistika yang akan kita pelajari adalah diawali dari data. Nah, data ini akan kita kelola dengan 3 hal. Pertama, penyajiannya, kemudian pemusatan data, kemudian penyebaran data. Dalam penyajian ini disajikan nanti dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, dalam bentuk grafik, dan grafik ini ada nanti 3 macam, ada histogram, ada poligon frekuensi, ada ogive. Kemudian ada pemusatan data. Pemusatan data kita nanti bahas 3 hal. Tuh, satu rata-rata atau median, yang kedua nilai tengah atau median, ketiga modus. Kemudian penyebaran data juga ada 3 hal yang kita lihat nanti, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam. Baik, kita masuk dulu tentang pengertian statistika. Statistika itu adalah sebuah ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Kemudian menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Kita akan membuat daftar distribusi frekuensi. Perhatikan data hasil pengukuran tinggi badan dari 40 orang siswa berikut. Ada di sini tinggi badan siswa yang telah diukur 40 orang siswa. Pertanyaannya, bantulah Bapak Guru BP untuk membuat tabel distribusi frekuensi per kelompok untuk data tersebut. Langkah pertama adalah kita urutkan dulu data ini dari kecil ke besar. Setelah kita urutkan seperti ini, kita hitunglah ringnya. Ring adalah X maksimum kurang X minimum. Data maksimumnya 176, minimumnya 119. Sehingga kita kurangkan menjadi 57 cm. Nah, ringnya 57 cm. Langkah kedua adalah tentukanlah banyak kelasnya. Cara menentukan banyak kelasnya, kita gunakan kaidah empiris Stargess. Untuk ukuran data N40 diperoleh K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40. 6,282. Nah, ini rumusnya. Yang menemukannya ini adalah si Sturges ya. Lalu dibulatkan ke atas menjadi K sama dengan 7. Jadi banyak kelasnya nanti 7. Kemudian langkah ketiga kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu adalah rumusnya rentang dibagi banyak kelas. Rentangnya tadi 56. Banyak kelasnya 7 dibagi menjadi 57 dibagi 6, 7, dapat 8,1428. Kita bulatkan menjadi 9. Langkah keempat, kita buatlah kelasnya dengan ketentuan-ketentuan tadi. Nah, pertanyaannya berapa kita buat data batas bawah kelasnya di kelas pertama?
Mulai dari berapa kita buat? Dalam hal ini saya buat mulai dari 119, yaitu data yang paling kecil kita peroleh tadi. 119. Ini. 119. Nah, kemudian bisakah 118? Boleh-boleh saja. Asal jangan kita buat 120, nggak bisa. Nanti tidak masuk datanya semua. Oke, kita buat 119. Sampai berapa ini? Tentu sampai 127. Kenapa? Karena panjang kelasnya tadi 9. Jadi 119, 120, 121, 122, sampai 127 ada 9. Kemudian kelas 2, kita mulai dari 128. Karena 127 sudah di sini. Kita mulai dari 128. Sampai 136. Karena tadi panjang kelas 9. Demikian seterusnya, kita akan dapatlah 7 kelas seperti ini. Terakhir nanti, kelas terakhir 173 sampai 181. Kemudian langkah kelimanya, ini kelas ini kita buatlah itu di dalam tabel. Kita buat tabelnya seperti ini. Kelasnya kita buat di kolom pertama, titik tengahnya di sini, frekuensinya ini. Nah, cara membuat frekuensinya ini, 119 sampai 127, ada 3 ini dia. Ini tadi yang sudah kita urutkan itu. Sehingga yang masuk di kelas ini adalah 119, 125, 126. Hanya ada 3 data. Sehingga frekuensinya 3. Kelas 2 yang masuk di data kelas 2 ini adalah 6. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masuk di kelas 3 ini 10 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seterusnya. Demikianlah kita terus dan seterusnya bisa kita isi frekuensinya ini. Nah, kemudian kita masuk istilah-istilah dulu dalam daftar distribusi frekuensi. Pertama ada namanya batas bawah kelas. Ini semua namanya ini disebut batas bawah kelas. Nah, contoh 119 batas bawah kelas 1. 128 batas bawah kelas 2. Sementara yang ini namanya adalah batas atas kelas. Contoh 127 batas atas kelas 1. 136 batas atas kelas 2 dan seterusnya. Nah, kemudian titik tengah ini dicari dengan rumus batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Sehingga untuk mendapat 123 ini adalah 119 ditambah 127 dibagi 2. 123. Demikian untuk 132. 128 tambah 136 dibagi 2. Baik. Ada istilah berikutnya lagi namanya TP bawah. Jika batas bawah ini dikurangi 0,5, maka kita peroleh namanya disebut TP bawah kelas. Contoh, TP bawah kelas 1 adalah 119 kurang 0,5 menjadi 118,5. Jika batas atasnya ditambah 0,5, maka disebutlah itu TP atas kelas. Contoh, TP atas kelas 2 ini 136 ditambah 0,5 menjadi 136,5. Nah, ini gunanya nanti untuk membuat GIF. Kurang dari lebih dari. Ya. Kita lanjut. Nah, menyusun tabel distribusi frekuensi kumulatif. A kurang dari, B lebih dari. Nah, yang tadi ini. Nah, jadi yang di sini semua adalah TP atas kelas. Iya. Untuk frekuensi untuk kurang dari. Kalau dalam lebih dari, ini TP bawah kelas. Baik. Bagaimana cara mengisinya ini, kumulatifnya ini? Nah, caranya, artinya ini, membaca ini, banyak data yang kurang dari 127,5. Berapa? Kalau kita lihat tadi, 127,5 ini, banyak data, berarti data di kelas 1 inilah 3. Kan begitu? 3 kan? Kemudian, banyak data di bawah atau kurang sama dengan dari 136,5 ada 9. Kenapa 9? Nah, 136,5. Data di bawah 136,5 adalah data yang ada di sini dan yang di sini.
kelas 1, kelas 2. Sehingga dijumlahkan 3 tambah 6, 9. Oke. Data di bawah atau kurang atau sama dengan 145,5 adalah berapa? Berarti jumlahkanlah nanti data dalam kelas 1, kelas 2, kelas 3, 19. Nih. Jumlahkan 3, 6, 10, 19. Sebab disebut tadi kurang atau sama dengan 145,5. Sehingga data yang di sini, yang di sini, yang di sini semua ini. Demikian seterusnya. Maka kita perolehlah nanti terakhir 40. Kenapa ada 40 ini? Ya semualah kurang dari 181,5. Kurang dari ini. Ya semua datanya masuk dari 40. Sementara untuk lebih dari, ini adalah TP bawah kelas. Lebih dari 118,5 adalah berarti semua datanya. Lebih dari 118,5 semua data ini, makanya ini semua dijumlahkan. Itu. Kemudian lebih dari 127,5, 37. Kenapa 37? Ya kita kurangilah 3. Karena lebih dari 127,5 ini, lebih dari sini. Berarti data yang di sini semua, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, sampai kelas 7. Yang ini nggak ikut, sehingga kita kurangi 3 tadi. Nah, demikian seterusnya ya. Saya percaya semua mengerti. Nah, terakhir nanti, data lebih besar atau sama dengan 172,5 adalah 2. 172,5 adalah lebih besar. Adalah data yang ada di kelas ini saja. 2 ya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat histogram poligon frekuensi. Nah, kalau kita sudah temukan daftar histogram seperti apa tadi, distribusi frekuensi ini, namanya ini daftar distribusi frekuensi, maka kita buatlah histogramnya. Caranya, kita buat sumbu Y dan sumbu X. Di sumbu Y ini adalah frekuensinya. Nah, ini buat skalanya. Dan paling besar di sini tadi ini ada 11 sehingga sampai 12 ini. Kemudian di sumbu X-nya itu adalah kelas-kelasnya tadi. 119 sampai 127. Ada 3, ini dia. Dibuatlah gambar balok-balok seperti ini. Jadi langkah pertamanya tadi buat sumbu X-nya, letakkan di situ kelas-kelasnya, dibuat sumbu Y-nya, letakkan di situ frekuensinya, dan memiliki skala yang benar. Dan jangan lupa bahwa besarnya ini sama, besar balok. Karena panjang kelasnya ini sama, sehingga baloknya ini besar-besarnya sama. Baik. Kemudian kita lanjut dengan poligon frekuensi. Nah, sama seperti tadi. 119 sampai 127, tapi ini hanya garisnya saja. Nah, ini titiknya ini, titik puncak tadinya itu. Tengahnya ini ya. Tengahnya ini. Di tengahnya ini, di tengahnya ini, di tengahnya ini, tengahnya ini, tengahnya ini. Nah, kita hubungkan sama saja itu. Sap, 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 sap. Kita perolehlah seperti ini. Nih. Sap, 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 sap. Nah, ini disebut poligon frekuensi. Demikianlah dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga dipahami dan dimengerti. Selamat bertemu kembali nanti di gelombang yang sama dan video saya berikutnya. Demikian.